nulis buku tentang maggot, di bab paling awal itu saya menulis apa itu maggot. Jadi dulu di era sebelum 2005 orang lebih mengenal maggot ini dengan istilah belatung. Tapi dia sebenarnya bukan belatung. Kalau belatung itu adalah larva dari kelompok lalat hijau, lalat rumah, kelas Musca, Calipora, Chrysomia. Sedangkan maggot itu dia larva dari serangga, familinya beda, namanya Stratiomidae. Kalau bahasa ilmiahnya Hermetiaceae, kalau bahasa kerennya orang nyebutnya black shoulder fly. Nah, kenapa keluar kata-kata maggot? Nah, maggot sendiri itu sebenarnya diambil dari istilah bahasa Inggris dari larva serangga. G-nya 2, maggot. Maggot itu larva dari Diptera. Tapi kita ambil G-nya cuma 1, khusus untuk larva Hermetia. Awal riset maggot ini sebenarnya kita yang berada di dunia budidaya itu kan mengalami masalah namanya krisis pakan ikan. Pakan ikan ini kenapa krisis? Karena memang sumbernya diimpor. Dari waktu ke waktu harganya akan terus naik. Kemudian orang berpikir ngapain saya harus merubah ikan yang bagus-bagus menjadi tepung ikan, dibikin jadi ikan, baru bikin ikan. Kenapa nggak makan ikan langsung gitu kan? 3 hal ini kemudian menggeser posisi tepung ikan untuk terus naik-naik dan langkah. Akhirnya para peneliti mulai bergerak mencari apa sih pengganti dari tepung ikan gitu. Banyak risetnya ya, ada tepung kedelai, tepung jagung, macam-macam ya. Tapi ketika itu masih berbenturan dengan kebutuhan umat manusia, pasti akan kalah toh ya gitu. Jadi dia akhirnya tetap mahal-mahal juga. Akhirnya apa sih yang nggak digunakan oleh manusia? Yaitu limbah manusia itu sendiri. Membedakan dia dengan belatung, sampah segunung punya belatung nggak akan menyelesaikan masalah sampah tadi, karena dia tidak akan mampu mendegradasi, nggak mampu merombak sampah tersebut menjadi nutrisi karena hidupnya pendek dan tidak memiliki enzim yang merombak itu. Berbeda dengan maggot, punya sampah satu gunung, dikasih maggot, hanya dalam waktu 10 hari tereduksi menjadi 10%, menjadi biomasnya si maggot tadi, dan sisanya menjadi pupuk. Jadi dia memang memiliki kemampuan mengolah semua material organik karena dia memiliki enzimnya yang mampu untuk itu. Tidak dimiliki oleh larva serangga lain. Saya nyebutnya maggot itu biomesin. Jadi kita beli mesin investasi triliunan dan lain-lain belum tentu juga akan menghasilkan protein. Tapi dengan maggot gak usah susah-susah. Sampah kasih mini larvae, bapak ibu tidur 10 hari lagi bangun, sampah selesai, tinggal panen maggot, tinggal panen pupuk. Coba, apakah ada mesin yang bisa seperti itu? Nggak ada, ya, tidak ada. Dari sampah organik itu datang, dinas itu kita pilah-pilah sampahnya, terus kita giling. Setelah giling, kan menjadi bubur. Kita tebarkan di medianya. Media itu relatif. Kami di sini pakai kotak-kotak tempat itu dari kolam-kolam. Marilah kita budidaya maggot ini karena kita bisa menghemat biaya sekecil pun, karena proses maggot ini tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu air, tidak perlu listrik. Sampah organik kita bisa beli, kita dapatkan dari masyarakat. Dan keuntungannya juga kita pakai sendiri dan pertumbuhan ikan kita lebih bagus. Pemuda-pemuda marilah, memang berbau dengan sampah, tapi nanti akan ada hasilnya. Harapan kami supaya maggot ini lebih baik lagi, mungkin dengan inovasi-inovasi kita akan bisa temukan, kita buat pelet, mungkin budaya ini akan membawa dampak masyarakat yang lebih baik. Ayo kita peduli dengan sampah, kita peduli dengan maggot. Maggot adalah solusi untuk kita menyelesaikan masalah sampah kita, sumber protein. Jangan jijik dengan maggot karena ulah kita. Alam ini tidak pernah memproduksi sampah. Sampah itu produksinya manusia. Inovasi manusia ya, ini harus kita mulai sekarang. Kami berharap stakeholder baik itu pemerintah bisa menerima teknologi ini karena teknologi ini adalah teknologi tepat guna yang mampu secara efektif dan efisien mengolah sampah organik jauh lebih cepat dibandingkan teknologi yang lain, agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang bisa mengelola sampahnya dengan baik.